Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Ayu Bagasari dari kelas manajemen dari kelas 33F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Andita. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Mercubuana Yogyakarta. Untuk tugas pengantar ilmu ekonomi kali ini, saya bersama teman saya Dita, kita mengangkat soal dampak dari COVID di pedagang pasar di Jepara. Awal COVID masuk ke Indonesia itu ada di kota Jakarta, di ibu kota. Lalu setelah itu merebak ke kota-kota besar. Dan saat itu pemerintah mulai menutup bandara di seluruh Indonesia untuk dari warga-warga negara asing masuk ke Indonesia juga nggak bisa, kita keluar juga nggak bisa. COVID berada di Indonesia itu mulai masuk sekitar bulan Maret. Ketika COVID sudah masuk ke kota-kota besar di Indonesia, salah satunya juga di Semarang, itu juga COVID sudah masuk ke Jepara. Jadi di Jepara sudah mulai ada beberapa warga yang terkena COVID. Lalu tapi di Jepara sendiri itu masyarakatnya masih menganggap bahwa COVID itu nggak ada, jadi masih beraktivitas seperti biasa, masih membuat kerumunan, masih tanpa memakai masker dan sebagainya. Jadi protokol kesehatan memang benar-benar diabaikan sampai suatu saat jumlah COVID di Jepara benar-benar meningkat. Jadi baru mulai ada kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan masker. Itu sudah terlambat, istilahnya seperti itu. Nah, teman-teman, di benak teman-teman, pasar itu tempat apa sih? Tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli. Nah, kalau mereka bertemu dan pas ada virus corona, apa yang terjadi? Mesti penyebaran virus corona itu gampang banget kan tersebarnya. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang baik, sudah sepatutnya kita harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu social distancing, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Mega, bahwasanya COVID itu sangat berpengaruh besar terhadap UMKM, salah satunya ya pedagang di pasar ya. Nah, itu di pasar Jepara. Nah, pedagang di pasar Jepara itu mengalami kendala yang sangat banyak. Nah, karena saya berada di daerah Jepara, jadi pedagang yang kami angkat yaitu dari pasar daerah kami, yaitu pasar Jepara. Nah, yaitu beliau bernama Mbah Kam. Beliau itu merupakan pedagang nasi menir yang berada di daerah Jepara. Nah, rumah beliau itu di daerah Mlonggo, yaitu tepatnya Karangudang RT 2 RW 2 Mlonggo, Jepara. Nah, aktivitas sehari-hari beliau biasanya beliau tuh berangkat pagi sekitar jam 5 sampai setengah 6 gitu. Nah, lalu beliau berangkat ke pasar Jepara naik bus. Sehari-hari beliau berjualan nasi menir ke pasar Jepara. Namun karena adanya COVID, beliau berhenti beberapa minggu. Nah, saat beliau berhenti, beliau itu cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah. Namun lambat laun bantuan dari pemerintah itu gak berjalan secara lancar kan. Lambat laun itu kayak berkurang gitu. Nah, beliau tuh juga bingung. Terus beliau berpikir untuk berjualan lagi ke pasar Jepara. Nah, untuk pengeluaran penjualan biasanya teman-teman tuh mengeluarkan biaya sebesar 119, yaitu rincian yang pertama itu beras minyak tuh sekitar 7 kilo. Nah, itu harganya sekitar 50 ribuan, 49 ribu lah. Nah, untuk bumbu, sayur, dan kelapanya pokoknya bumbu-bumbunya itu sekitar 60 ribuan. Nah, untuk transportasinya itu sekitar 10 ribuan pulang pergi. Nah, jadi keuntungan bersih yang beliau dapatkan itu sekitar 181 ribu. Nah, itu untuk kebutuhan sehari-harinya.
Nah, saat pandemi beliau tuh hanya mendapatkan keuntungan sekitar 100 ribuan. Terus beliau itu bahkan tidak bahkan nggak dapat penghasilan. Nah, akhirnya masuk ke tahap new normal. Akhirnya Bakam tuh jualan lagi. Nah, kenapa Bakam jualan lagi? Karena bantuan sudah tidak seintens pada awal-awal. Kan bantuan tuh udah kayak beda lah pokoknya. Akhirnya memutuskan untuk jualan lagi. Namun pemasukannya agak berkurang karena ya para pecinta nasi menirnya itu sudah tidak ke pasar karena mungkin takut ya akan ada tertularnya virus corona. Jadi penghasilan yang dia pun menurun. Itu yang dialami oleh beliau masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan karena ya adanya corona ini. Nah, yang terpengaruh banget itu ya Bakam sama keluarganya, karena Bakam itu sebagai tulang punggung keluarga karena suami beliau itu sudah tidak bisa bekerja dikarenakan sakit. Jadi ya mau tidak mau ya Bakam sebagai tulang punggung keluarganya. Nah, oleh sebab itu kami sebagai mahasiswa mengarahkan Bakam untuk menjual nasi menirnya ini dimasukkan melalui ojek online. Nah, kalau dari Jogja ini tuh udah familiar banget, tapi kalau di daerah kami, daerah Jepara yang kota kecil ini masih minim soal online kayak gini. Jadi hanya kayak anak-anak muda. Nah, sedangkan Bakam ini kan orang yang udah sepuh, udah tua. Jadi kami sebagai anak muda membantu beliau agar dagangannya tetap laku dengan cara ya tadi memasukkan dagangan nasi menir tadi melalui ojek. Jadi para penggemar nasi menirnya tuh bakalan tetap bisa menikmati tanpa harus takut tertular virus corona. Karena Bakam ini sudah sepuh, orang tua, jika disuruh memahami online. Nah, intinya beliau tuh masih bingung, nggak bisa kalau disuruh. Kayaknya tuh ya tuang aku gak iso kayak gitu. Beliau ngomong kayak gitu. Jadi kalau tidak memungkinkan, kami meminta bantuan dari saudara atau tetangganya bahwasanya untuk mempromosikan jualan Bakam tadi melalui HP. Jadi untuk masyarakat yang ingin makan nasi menir itu tidak kesusahan untuk mencarinya, jadi tidak usah jauh-jauh ke pasar. Jadi mereka bisa pesan via online, via GrabFood atau GoFood, jadi lebih mudah, dan itu juga membantu perekonomian di keluarganya Mbah Kam. Harapan kami untuk masyarakat, terutama juga Mbah Kam di masa pandemi ini, untuk lebih bersemangat, untuk lebih survive, untuk tidak pantang menyerah, bahwa akan ada solusi-solusi, akan ada jalan keluar dari setiap masalah, dan kita semua juga berharap untuk pandemi ini segera berakhir. Jadi kita sama-sama untuk tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kedepannya semoga kita semua terbebas dari COVID. Sekian dari kami. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton, yang selalu menyupport kami, yang selalu memberi dukungan untuk kami. Mohon maaf jika video ini masih ada kekurangan, karena sejatinya manusia itu memang tidak sempurna, emang tidak luput dari kekurangan. Mohon dimaklumi. Mohon like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.